도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 네 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sob-sob sekalian. Ya, saya sekarang berada di Pizza Bunda Cafe dan Resto. Kebetulan saya lagi bersama dengan salah satu entrepreneur muda milenials, ya, Putri Lestari. Putri Mentari, maaf, ya. Kita akan sedikit berbincang-bincang ini, Mbak Putri, ya, mengenai visi dan misi ke depan ini. Dan saya sangat kagum ada pernyataan Dinda Putri ini yang tadi sempat diomongkan bahwa inovasi atau mati itu sangat luar biasa. Ya, kira-kira apa visi dan misi ke depan ini sebagai entrepreneur muda millennials, untuk juga sebagai bahan buat para anak-anak muda yang mungkin bisa jadi contoh. Putri bisa jadi contoh untuk mereka-mereka ini. Ya. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Mentari. Saya adalah orang gila, ya, yang itu kalimat itu masih terngiang di telinga saya. Seingat saya itu adalah 5 tahun lalu, pernyataan dari teman-teman. Saat teman-teman mengatakan cita-citanya apa, berbeda dengan orang lain yang ingin jadi polisi, dokter, tentara. Saya pribadi yang mengatakan saya ingin jadi orang kaya. Makanya teman-teman menertawai dan mengatakan kamu itu gila. Dan kegilaan itu yang saya lakukan saat ini. Sehingga semua yang terjadi di dalam hidup saya itu adalah kegilaan yang dilakukan sehingga semuanya bisa seperti itu. Dan adapun pernyataan saya yang mengatakan inovasi atau mati, sebenarnya itu terngiang pada saat saya bertemu dengan Bapak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Hanif Dakiri. Waktu itu ada kegiatan di Balai Latihan Kerja Makassar. Beliau mengatakan inovasi atau mati. Jadi hal itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, melihat kondisi saat ini pula. Apabila kita tidak ada perubahan di dalam hidup, untuk apa? Apalagi menghadapi situasi seperti saat ini yang telah memasuki era zaman milenial 4.0. Bila mana kita tidak memiliki inovasi, untuk apa? Betul. Lebih baik kita mati. Karena bila kita tidak memiliki inovasi, kita pasti tertinggal, Pak. Ya, luar biasa, Bu Adek Mentari, ya, pernyataan itu bahwa kita menganut teori perubahan. Perubahan tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan. Siapa yang tidak mau berubah, maka dia akan tertinggal. Ya. Bila mana kita tertinggal, ya untuk apa? Kita pasti jadi yang terbelakang. Betul sekali, luar biasa. Ini salah satu contoh anak muda, entrepreneur muda yang punya visi yang cukup luar biasa ke depan. Yang saya rasa buat sob-sob sekalian, ya, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inisiator buat teman-teman semua untuk bisa lebih giat lagi dan lebih bisa kreatif lagi, untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri masing-masing. Karena saya yakin bahwa semua manusia dilahirkan itu punya potensi masing-masing
tinggal bagaimana mengembangkan potensi itu menjadi karya. Ya, betul, menjadi karya. Makanya untuk seperti yang Adek bilang tadi bahwa harus mempunyai inovasi baru. inovasi baru. Berarti kita berbicara masalah kompetensi manusia. Ya, itu kompetensi baik di dunia kerja, di lingkungan manapun kita berada, itu menjadi tuntutan hidup kita. Kompetensi itu harus dimiliki. Yang seperti Dinda Putri ini sudah miliki, ini sudah sangat luar biasa. Dan saya yakin ke depan Dinda Putri ini punya Inovasi baru ya. inovasi baru dan gebrakan baru yang bisa menjadi menjadi teladan lah buat para. Sebenarnya Pak, kalau dikatakan sukses mungkin belum ya. Ya. Namun idealnya, saya sering membaca buku bahwa idealnya orang berusaha itu berproses di usia 20 hingga 23 tahun. 24 hingga 27, 5 tahun itu kita telah membangun aset. Ya. Setelah kita umur 30, asetnya telah jadi dan kita nikmati, seperti itu Pak. Karena target saya di usia 45 tahun, saya harus menikmati hasil keringat yang telah saya lakukan Pak. Jadi bersamaan dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 45 tahun, jadi di situ saya sudah harus menikmati semua itu yang telah proses saya sebelumnya, saya harus nikmati. Ya, betul. Jadi sudah punya plan yang terstruktur kedepannya. Ya. Luar biasa karena Kedepannya itu saya sudah tua, ingin menikmati aset, meninggal, selesai. Hanya itu Pak. Ya, betul. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia, ya kita sudah nikmati dulu hasil dari jerih payah kita. Bagaimana itu bisa menjadi bekal nanti kita pada saat menghadap Sang Ilahi. Amin. Ya, luar biasa. Jadi mungkin kita berbicara masalah ini adalah hal yang bisa memberikan inspirasi semua teman-teman yang melihat ini. Dan saya mungkin ada sedikit pertanyaan mengenai kita selain sebagai entrepreneur, mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan Dinda Putri? Selain entrepreneurship, saya juga bergelut di dunia organisasi. Ya. Karena entrepreneur tanpa adanya pengalaman organisasi itu bagaimana ya? Tidak ada bekal lah untuk kita. Karena di organisasi itu kita relasi, perbanyak relasi di dalam berorganisasi, dan itu adalah jalan untuk kita melakukan sebuah wirausaha. Kenapa? Bila relasi kita banyak yang kenal, tentu usaha yang kita lakukan bisa sukses. Banyak kolega bisnis pula. Dan di Kabupaten Sidrap ini saya tergabung di dalam beberapa organisasi OKP. Yang pertama itu KNPI, dan yang kedua AMPI, dan yang ketiga saat ini belum dilantik, SK-nya baru dikirim ke Jakarta, yaitu Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Oh ya, luar biasa. Dan saya juga masih salah satu pengurus di organisasi kampus, yaitu BEM Dema se-Sulawesi. Di sana masih menjabat sebagai bendahara umum. Oh, tepatnya di kampus? Di organisasi kampus Pak. Kampusnya? Dia mencakup kampus Sulawesi Selatan. Oh iya. Masih kuliah sekarang ya berarti? Saat ini saya sementara penyusunan skripsi. Ya. S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amsir Parepare. Oh, luar biasa. Jadi memang pada dasarnya bahwa Dinda ini
bisa mengeksplor dia punya potensi-potensi itu, salah satunya yang diungkapkan itu karena banyaknya aktivitas-aktivitas organisasi yang bisa membantu dia untuk bisa lebih kreatif berpikir, bisa lebih inovatif berpikir dibanding teman-teman mungkin yang lain ya. Itu salah satu ciri mahasiswa yang beda cara berpikirnya, itu adalah mahasiswa yang aktif organisasi dengan yang tidak aktif berorganisasi. Ya, sungguh luar biasa. Mungkin hanya itu mungkin yang sementara kita bisa perbincangkan, Dinda Putri Lestari. Harapan saya bahwa kedepannya kita bisa bertemu, berjumpa lagi dengan suasana yang berbeda, dengan mungkin ada inovasi-inovasi baru lagi yang Dinda Lestari, Putri Lestari ya, Putri Mentari yang dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi harapan kita bersama. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bisa kita sedikit mengenal salah satu entrepreneur muda milenial kita, Putri Mentari. Ya, begitu saja mungkin saya dari tim asesor LPK mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Om Swastiastu.